Demi melunasi hutang ibunya, Fitri rela menikah dengan duda kaya pemilik travel umroh. Malam pertama, ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak. Tapi siapa sangka, di balik air mata itu, ada cinta yang perlahan tumbuh. Atau justru rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Namaku Fitri. Usia baru 23, tapi rasanya hidup udah nyeret aku ke tempat yang nggak pernah aku bayangkan. Hari itu, panas matahari kayak sengaja nyakitin kulit. Tapi panas dari luar masih kalah perih dibanding panas di dalam hati. Aku duduk di ruang tamu sempit rumah kontrakan, masih pakai daster yang udah mulai pudar warnanya. Di depan aku, ibu duduk dengan wajah kusut. Matanya sembab. Kertas-kertas utang berserakan di meja. Satu-satu dia tunjukin jumlah yang harus dibayar. Aku cuma bisa melongo. 270 juta, Tri. Itu total semuanya, kata ibu dengan suara yang serak. Aku diam, tenggorokanku serasa dicekik. Kalau nggak dibayar bulan ini, mereka bisa laporin ibu ke polisi, lanjutnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Rasanya jantungku jatuh ke lantai. Aku bukan anak konglomerat. Gaji kerjaanku di toko kosmetik aja cuma cukup buat makan sama bayar listrik. Aku bakal cari jalan, Bu, ucapku akhirnya. Ibu langsung nyambung. Kamu nggak usah mikir, Nak. Ini semua salah, Ibu. Ibu yang bodoh, ikut-ikutan arisan online. Itu, Ibu janji, Ibu nggak akan nyeret kamu. Tapi mana bisa aku diem aja lihat Ibu kayak gini. Apapun, asal Ibu nggak masuk penjara. Sore itu, aku jalan kaki ke warung depan. Bukan mau beli apa-apa, cuman butuh udara. Tapi yang ada, malah makin sesak. Aku duduk di bangku panjang, memandangi langit yang mulai berubah warna. Di sana, hidup rasanya tenang. Tapi di sini, hidupku berantakan. Neng Fitri, aku noleh. Ternyata, Bu Lilis, tetangga lama yang udah pindah ke komplek elit. Apa kabar? Ibu sehat? Tanyaku sopan. Bu Lilis menatapku lama, lalu duduk di sampingku. Dari raut wajahnya, seolah tahu aku lagi nggak baik-baik aja. Dengar-dengar, ibumu ada masalah, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. Tanpa sadar, air mata jatuh satu-satu. Aku malu, tapi saat itu, aku udah nggak peduli lagi. Bu Lilis mendesah, lalu menggenggam tanganku. Ada seseorang yang bisa bantu, tapi kamu harus siap dengan resikonya. Aku mengernyit. Siapa? Namanya Pak Hadi, duda. Umurnya udah 58. Dia pemilik travel umroh yang besar itu loh. Yang kantornya di dekat Masjid Agung. Aku mencoba mengingat-ingat. Kayaknya aku pernah lihat iklannya di baliho. Travelnya sering masuk berita, karena banyak bantu jemaah lansia. Dia, baik Neng, nggak neko-neko. Tapi ya itu. Syaratnya berat, lanjut Bu Lilis. Aku diam. Hatiku udah nggak kuat dengar kalimat syarat atau tukar-menukar. Dunia ini emang kejam, nggak ada yang gratis. Semua ada harga. Syaratnya, dia minta kamu jadi istrinya. Istri sah, ujar Bu Lilis hati-hati. Aku refleks berdiri. Bu, saya masih muda. Masa saya nikah sama lelaki seumuran ayah saya? Tapi dia nggak maksa, Fitri. Dia cuma bilang, kalau ada perempuan yang rela dan mau, dia nggak suka maksa. Tapi kalau kamu setuju, dia janji semua utang lunas dalam 3 hari. Aku bengong. Otakku blank. Jantungku kayak dilempar ke dasar jurang. Bu Lilis, saya belum kenal dia. Belum apa-apa. Masa saya harus jadi istri? Kadang hidup nggak ngasih kita pilihan yang kita mau, Neng. Tapi dia bukan orang jahat. Kalau kamu nggak percaya, coba ketemu dulu. Lihat matanya, biar kamu bisa nilai sendiri. Malam itu aku nggak bisa tidur. Ibu di kamar udah terlelap, mungkin karena capek nangis seharian. Sementara aku cuma bisa menatap langit-langit kamar. Aku mikir keras. Apa iya? Hidupku cuma sampai sini? Apa iya aku harus nikah demi bayar utang? Apa aku nggak punya harga diri? Tapi, tiap kali aku pikirin kemungkinan ibu masuk penjara, dadaku makin sesak. Nggak bisa. Aku nggak bisa kehilangan ibu.
Dia satu-satunya orang yang selalu ada buat aku, dari kecil sampai sekarang. Aku harus lakuin apapun. Besoknya, aku hubungi Bu Lilis. Minta dijadwalkan ketemu Pak Hadi. Kami ketemu di salah satu ruangan di kantor travelnya. Ruangannya wangi, adem, dan rapi. Ada foto-foto jemaah umroh yang dipajang di dinding. Saat pintu dibuka, seorang pria masuk. Pakaiannya rapi, tubuhnya tegap, rambutnya mulai memutih, wajahnya tenang. Bukan tipe sugar daddy norak, tapi juga bukan yang bisa bikin jatuh cinta. "Silakan duduk, Fitri," katanya sambil tersenyum. Suaranya dalam, tenang. Aneh, tapi aku nggak merinding. Aku malah merasa seperti anak kecil yang lagi dihakimi guru BP. "Aku tahu kamu pasti bingung, takut, dan mungkin jijik," katanya lagi. "Tapi aku nggak minta apa-apa darimu selain pernikahan yang sah. Aku janji nggak akan menyentuhmu kalau kamu nggak mau. Aku cuma butuh pendamping. Dan kamu butuh bantuan." Aku menggigit bibir. Aku benci karena dia benar. Dia nggak maksa. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. "Beri aku waktu seminggu," kataku lirih. Dia mengangguk. "Silakan. Aku akan tetap di sini, Fitri. Nggak kemana-mana." Hari itu aku pulang dengan langkah gontai. Di dada ini ada luka yang mulai terbuka. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Seminggu. Rasanya terlalu lama untuk menimbang sesuatu yang ujungnya cuma dua. Antara menyelamatkan ibu atau menyelamatkan diriku sendiri. Setiap hari aku berusaha kelihatan tenang di depan ibu. Aku masih pergi kerja seperti biasa, masih senyum ke pelanggan, masih masang lipstik biar nggak kelihatan muram. Tapi di dalam hati, aku lagi berantakan. Malam-malamku berubah jadi ruang interogasi. Setiap kali aku pejam mata, bayangan wajah ibu diinterogasi polisi muncul terus. Tangisannya, permohonan maafnya, semuanya muter kayak kaset rusak di kepalaku. Aku tahu, aku udah punya jawaban dari hari pertama, tapi aku terlalu pengecut buat ngakuin. Tepat 7 hari setelah pertemuan itu, aku datang lagi ke kantor travel Pak Hadi. Kali ini tanpa Bu Lilis. Aku pengen bicara langsung, tanpa perantara, tanpa drama. "Terima kasih sudah datang lagi," kata Pak Hadi begitu aku duduk. Dia nyuruh stafnya keluar, jadi tinggal kami berdua. Aku nggak banyak basa-basi. Langsung aku keluarkan keputusan yang udah menyesakkan dada selama seminggu. Aku setuju. Pak Hadi nggak langsung tersenyum atau tepuk tangan kayak di sinetron. Dia cuma mengangguk pelan, ekspresinya tetap tenang. "Kapan kamu mau mulai prosesnya?" Aku menghela napas. "Secepatnya. Kalau begitu, hari ini aku antar kamu ke notaris untuk bikin perjanjian. Kamu berhak minta apapun yang kamu mau, termasuk pernikahan tanpa sentuhan. Atau batas waktu, kalau kamu mau." Aku menatap matanya. Ada ketulusan di sana. Tapi tetap aja, itu nggak menghapus fakta bahwa aku akan menikahi pria yang lebih pantas jadi ayahku. "Kenapa aku?" tanyaku akhirnya. Pak Hadi tersenyum samar. "Karena kamu berbeda. Aku udah lihat banyak perempuan yang datang ke kantorku, cari keuntungan. Tapi kamu datang karena terpaksa, bukan karena ingin. Dan aku tahu kamu nggak akan selamanya terpaksa." Aku menunduk. Kata-katanya aneh, tapi entah kenapa ada bagian dari diriku yang percaya. 3 hari kemudian, aku resmi jadi istri Pak Hadi. Akadnya sederhana, hanya dihadiri beberapa orang saksi dan Bu Lilis. Ibu nggak tahu apa-apa. Aku bohong, bilang aku dapat pekerjaan baru di luar kota. Nggak tega lihat wajahnya kalau tahu anaknya dijual demi melunasi utang. Waktu penghulu mengucap ijab kabul, hatiku rasanya terbang entah kemana. Tangan gemetar, bibir kaku. Tapi aku berhasil mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikahnya. Dengan suara tercekat. Semua selesai dalam hitungan menit. Setelahnya, kami pulang ke rumah besar Pak Hadi. Rumah itu sunyi dan dingin, tapi megahnya luar biasa. Ada kolam ikan, taman kecil, ruang kerja yang lebih besar dari kamar kontrakan kami dulu.
Tapi semua itu kosong. Hambar. Aku masuk kamar yang katanya sudah disiapkan khusus untukku. Kamarnya mewah, dengan ranjang besar dan sprei putih bersih. Tapi malam itu, tempat tidur selembut apapun nggak bisa bikin aku tenang. Pak Hadi nggak masuk ke kamarku. Dia cuma mengetuk pelan dan berkata dari luar, "Istirahatlah Fitri, kamu nggak sendiri, tapi kamu bebas jadi dirimu sendiri." Dan malam itu, aku tidur dalam balutan diam dan dingin. Aku menangis lagi. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Takut dengan kenyataan bahwa hidupku sekarang sudah bukan milikku. Takut dengan hari-hari yang akan datang. Dan takut kalau suatu hari aku malah mulai merasa nyaman di kehidupan ini. Karena yang lebih menakutkan dari dipaksa menikah adalah saat kau mulai tak membenci pernikahan itu lagi. 3 hari setelah akad nikah, aku masih belum terbiasa menyebut diriku istri. Rasanya aneh, ganjil, kayak pakai baju yang ukurannya salah. Terlalu longgar untuk kurasa nyaman, terlalu ketat untuk kulepaskan. Pagi-pagi saat aku turun ke dapur, seorang perempuan paruh baya langsung menyapaku ramah. "Selamat pagi, Bu Fitri. Mau disiapkan sarapan apa?" Aku canggung. Kupaksakan senyum. "Panggil Fitri aja, Bu. Saya belum biasa dipanggil Bu," jawabku sambil menarik kursi makan. "Iya, Bu. Maksud saya, Fitri. Namanya Bu Wati. Katanya dia udah lama kerja di rumah ini, sejak istri pertama Pak Hadi masih hidup. Dia orangnya baik, perhatian, dan sepertinya tahu betul kapan harus diam. Tapi tetap aja, rasanya asing. Sarapan pagi itu adalah nasi uduk lengkap dengan telur, dadar sambal kacang, dan irisan timun. Aromanya menggoda. Tapi perutku menolak. Bahkan air putih pun terasa pahit. Pak Hadi duduk di seberang meja. Dia masih pakai piyama, mukanya segar, dan tatapannya tetap tenang seperti biasanya. "Kalau kamu mau tinggal di rumah ini dan nggak kerja dulu pun nggak apa-apa," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Saya nggak bisa diam di rumah terus, Pak. Nanti saya malah gila." Dia tersenyum tipis. "Kalau begitu ikut aku ke kantor. Belajar aja dulu. Nggak harus kerja berat." Aku nggak langsung jawab. Tapi dalam hati, aku tahu aku harus lakukan sesuatu. Biar nggak makin tenggelam di rasa bersalah dan kekosongan ini. Kantor travel umroh milik Pak Hadi terletak di pusat kota. Bangunannya besar, bersih, dan sibuk. Banyak karyawan mondar-mandir dengan pakaian rapi dan senyum ramah. Tapi saat mereka melihatku, aku bisa merasakan pandangan mereka yang menilai. "Oh, ini ya istri mudanya Pak Hadi. Cantik sih. Tapi muda banget ya." Aku pura-pura nggak dengar. Tapi kuping dan hati ini nggak sebodoh itu. Pak Hadi memperkenalkan aku sebagai Bu Fitri di hadapan semua staf. Aku hanya mengangguk kecil, lalu ikut masuk ke ruangannya. Di dalam, aku melihat beberapa piagam penghargaan, foto-foto umroh, dan lukisan Masjidil Haram. Ruangannya sejuk dan wangi, kayak kepribadiannya. "Aku nggak akan paksa kamu kerja. Tapi kalau kamu butuh tempat lari dari tekanan, kantor ini bisa jadi pelarian yang baik," ucapnya sambil menyerahkan satu map berisi brosur dan jadwal keberangkatan. Aku menerimanya tanpa banyak tanya. Setidaknya, aku punya alasan buat bangun pagi besok. Tapi tetap saja, saat malam datang, semua perasaan itu kembali menyerang. Aku tahu, cepat atau lambat, akan tiba waktu di mana aku harus menjalani peran sebagai istri. Dan malam ketiga itu, aku benar-benar nggak bisa tidur. Kupandangi langit-langit kamar yang mewah itu, tapi pikiranku sibuk memutar bayangan tubuh Pak Hadi. Bukan karena nafsu, tapi karena takut. Takut kalau malam ini dia datang. Takut kalau akhirnya dia menagih haknya sebagai suami. Pukul 10 malam, terdengar ketukan di pintu. Aku membeku. "Fitri?" Suara itu tenang, tapi tetap membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku pelan-pelan buka pintu. Pak Hadi berdiri di depan sana, masih pakai baju koko putih dan sarung. Wajahnya lelah tapi tetap tenang. Dia menatapku dengan lembut, lalu berkata, "Aku nggak akan masuk. Aku cuma mau kasih ini." Dia menyerahkan selembar kertas kecil. Aku mengambilnya.
Besok kamu ikut aku. Kita akan ke panti asuhan. Tiap bulan, aku rutin ke sana. Aku ingin kamu kenal sisi lain dari hidupku. Aku cuma mengangguk, tak mampu bicara. Setelah itu dia pergi. Kupandangi tulisan tangan di kertas itu. Hanya satu kalimat. Kamu bukan budak. Kamu adalah manusia yang layak dihargai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku menangis bukan karena takut, tapi karena hatiku mulai goyah. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin cukup lama. Bukan karena sibuk dandan, tapi karena bingung harus pakai baju seperti apa untuk ke panti asuhan. Akhirnya, aku memilih gamis sederhana warna biru langit, jilbab abu-abu, dan sepatu flat kesayanganku yang udah mulai aus di bagian sol. Aku turun ke bawah, dan Pak Hadi sudah siap. Mobilnya terparkir di depan rumah. Supir membuka pintu untukku, dan tanpa banyak bicara, kami pun berangkat. Perjalanan ke panti nggak lebih dari 1 jam. Sepanjang jalan, suasana di dalam mobil hening. Bukan hening yang canggung, tapi lebih ke nyaman. Aneh memang. Aku duduk di samping seorang lelaki yang secara hukum adalah suamiku, tapi rasanya seperti duduk di samping orang yang baru aku kenal 5 menit lalu. Aku dulu pengajar ngaji di panti itu, kata Pak Hadi tiba-tiba, memecah keheningan. Sebelum usaha travelku sukses, bahkan sebelum aku punya rumah, di sana aku belajar banyak hal tentang sabar, syukur, dan kehilangan. Aku menoleh ke arahnya. Suaranya berat, tapi hangat. Aku nggak nyangka, di balik kesan pengusaha kaya yang melekat, ternyata dia punya masa lalu yang penuh perjuangan. Kenapa masih sering ke sana? Tanyaku pelan. Dia tersenyum kecil. Karena itu satu-satunya tempat yang bikin aku ingat siapa diriku dulu. Dan tempat yang bikin aku merasa hidup nggak cuma soal uang. Panti asuhan itu sederhana, terletak di pinggiran kota. Bangunannya nggak mewah, tapi bersih dan penuh warna. Ada mural bergambar, anak-anak bermain, dan taman kecil di depan pintu utama. Begitu turun dari mobil, beberapa anak langsung lari menghampiri Pak Hadi. Mereka memanggilnya Ayah Hadi. Wajah mereka ceria, matanya berbinar. Aku berdiri di samping, agak kikuk. Tapi kemudian, seorang anak perempuan kecil menarik ujung gamisku. Bu Fitri, cantik banget, istrinya Ayah, ya? Aku senyum, setengah gugup. Iya, kamu siapa namanya? Namaku, Raina. Umurku 7 tahun. Aku suka warna biru kayak baju ibu. Anak itu tertawa lepas. Senyumnya tulus banget, sampai aku lupa sama semua beban yang nempel di pundak. Aku jongkok dan membelai rambutnya. Raina cantik banget ya. Sejak saat itu, aku nggak lagi merasa seperti orang asing. Anak-anak itu entah kenapa bisa langsung bikin hatiku mencair. Mereka cerita ini itu, main tebak-tebakan, dan bahkan ngajak aku makan siang bareng mereka di ruang makan. Aku lihat Pak Hadi duduk di sudut ruangan, ngobrol santai dengan pengurus panti sambil sesekali menatapku. Tapi bukan tatapan posesif atau menuntut. Lebih ke bangga. Dan entah kenapa, aku nggak merasa terancam. Malah nyaman. Setelah acara selesai dan semua, anak kembali ke kamar masing-masing, kami duduk berdua di bangku taman panti. Langit mulai mendung, angin sore sepoi-sepoi menyapu wajahku. Terima kasih sudah mau ikut hari ini, katanya pelan. Aku yang harusnya bilang terima kasih, jawabku. Aku pikir, aku cuma akan menikah dengan orang asing demi lunasi utang. Tapi ternyata ada sisi lain dari kamu yang aku nggak sangka. Dia menoleh, menatapku. Aku juga pikir aku cuma akan hidup sendiri sampai tua. Tapi ternyata Tuhan ngasih kejutan. Aku tertawa kecil. Lucu ya hidup ini. Lucu. Dan kadang kejam. Tapi kejamnya hidup sering jadi awal dari cerita yang lebih indah. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi hari itu, aku sadar satu hal. Mungkin menikah dengan Pak Hadi bukan akhir dari kebebasanku. Mungkin ini justru awal dari hidup yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku jadi istri, aku nggak menangis malam itu.
Aku tersenyum, kecil, tapi tulus. Sejak pulang dari panti asuhan itu, perasaanku jadi aneh. Enggak tahu kenapa, tapi suasana rumah yang tadinya dingin dan sunyi, sekarang terasa lebih hidup. Padahal, enggak ada yang berubah secara fisik. Dindingnya tetap putih gading, jendelanya tetap lebar, dan suara jam dinding masih berdetak pelan tiap malam. Tapi hatiku kayak mulai berdetak selaras. Aku jadi lebih sering bangun pagi, nyiapin sarapan sendiri, walau Bu Wati selalu bilang, biarkan saya aja yang urus Bu Fitri. Tapi aku bilang, nggak apa-apa Bu, saya senang masak. Padahal bukan senang, lebih ke butuh. Butuh sesuatu buat ku peluk di pagi hari biar aku merasa ini rumahku juga. Pak Hadi makin sering ngajak ngobrol. Nggak melulu soal kantor tapi juga tentang hidup. Tentang masa mudanya yang keras. Tentang mantan istrinya yang meninggal karena kanker. Dan tentang sepinya jadi laki-laki mapan yang kehilangan cinta. Semakin aku dengar, semakin aku sadar, dia nggak sejahat bayanganku di awal. Malam itu, kami duduk di teras. Minum teh berdua. Diam, tapi hangat. Aku tahu pernikahan ini bukan hal yang kamu impikan, Fitri. Katanya tiba-tiba. Aku mengangguk, pelan, jujur. Iya, aku nggak pernah bayangin bakal hidup seperti ini. Dia memandangku, sorot matanya jernih. Aku juga. Tapi sekarang aku merasa, mungkin kita ditakdirkan bukan buat cinta di awal, tapi buat saling mengenal dulu. Aku menunduk. Kata-katanya sederhana, tapi kena. Aku tahu dia nggak menuntut apapun dariku, nggak pernah memaksakan sentuhan, nggak pernah merendahkan, bahkan selalu memastikan aku nyaman. Padahal dia bisa saja berlaku sebaliknya. Dan aku, yang awalnya cuma merasa diri sebagai alat tukar untuk utang ibu, perlahan mulai merasa dihargai. Beberapa hari kemudian saat aku pulang dari kantor travel, Bu Wati menghampiriku dengan wajah cemas. Bu Fitri, maaf ya, saya barusan buka-buka kamar belakang dan nemu ini. Dia menyerahkan sebuah map tua yang ternyata berisi berkas utang ibu, surat pinjaman, kwitansi, bahkan nota ancaman dari rentenir. Hatiku mencelos. Aku kira semua sudah beres. Tapi, kenyataannya, jumlah utang ibu jauh lebih besar dari yang kukira. Tanganku gemetar saat membuka lembaran demi lembaran. Mataku panas. Nggak mungkin. Aku pikir semuanya udah lunas. Gumamku pelan. Bu Wati menatapku khawatir. Pak Hadi belum bilang. Ya? Bilang apa? Kalau sebenarnya yang beliau lunasi bukan cuma utang yang jatuh tempo, tapi semua utang ibu kamu. Termasuk cicilan lama, biaya rumah sakit, sampai tagihan listrik yang nunggak 2 tahun. Aku terdiam. Napasku tercekat. Aku pikir, aku menikah dengan laki-laki tua ini cuma buat lunasi satu utang pokok. Tapi ternyata dia sudah berkorban jauh lebih banyak. Dan dia nggak pernah sekalipun menyebutnya. Malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Pak Hadi pulang jam 9, seperti biasa. Begitu dia buka pintu, aku langsung berdiri. Bukan untuk marah, tapi untuk bicara dari hati. Kenapa nggak pernah bilang soal utang ibu yang lain? Tanyaku dengan suara pelan, nyaris gemetar. Dia menaruh tas kerja di meja, lalu menatapku tenang. Karena aku nggak ingin kamu merasa terikat karena uang. Aku cuma ingin kamu merasa aman. Itu aja. Aku menatapnya lama. Dada ini sesak. Bukan karena kecewa, tapi karena terharu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku nggak pernah nyangka ada orang seperti kamu. Pak Hadi mendekat, berdiri, tepat di depanku. Tapi dia tetap menjaga jarak. Seolah bilang, kamu tetap bebas, Fitri. Kalau suatu hari kamu jatuh cinta, kamu nggak perlu buru-buru bilang. Tapi aku akan tahu, ucapnya. Aku terisak. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku bersandar di dadanya. Bukan karena kewajiban, tapi karena ada hati yang mulai bergerak perlahan. Karena untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa aman dicintai dan dihormati. Di pelukannya aku tahu, mungkin cinta itu memang nggak harus meledak di awal. Kadang,
Ia tumbuh dari diam, dari rasa syukur, dan dari luka yang perlahan disembuhkan. 2 minggu setelah kejadian malam itu, aku memberanikan diri pulang ke rumah ibu. Rumah kecil di gang sempit yang temboknya sudah mulai mengelupas. Aroma dapur masih sama, campuran bawang goreng dan minyak jelantah. Tapi hari itu terasa berbeda. Aku datang bukan lagi sebagai gadis yang bingung harus apa, tapi sebagai perempuan yang mulai menemukan arah. Ibu keluar dari dapur sambil mengelap tangan dengan celemek belel. Saat melihatku berdiri di depan pintu, matanya langsung berkaca-kaca. "Fitri, anak ibu," gumamnya sambil memelukku erat. Pelukannya masih sama, hangat, erat, dan penuh rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Kami duduk di ruang tamu yang cuma berisi kursi rotan tua dan meja kecil. Di dinding masih tergantung foto almarhum bapak. Aku menatap wajah ibu. Gurat lelah dan penyesalan begitu kentara. Tapi aku nggak datang untuk menghakimi. "Ibu sehat?" tanyaku sambil menggenggam tangannya. Dia mengangguk pelan. "Ibu baik, cuma ibu masih belum bisa tidur kalau ingat kamu, Tri. Ibu tahu, ibu udah nyeret kamu ke keputusan yang kamu sendiri nggak minta." Aku menatap matanya yang berkabut air mata. "Ibu, jangan merasa bersalah terus. Aku udah jalanin semua ini dan aku nggak nyesel. Dulu mungkin aku ngerasa seperti korban, tapi sekarang aku tahu, aku masih punya kendali atas hidupku." Ibu menunduk, suaranya lirih. "Tapi kalau kamu nggak bahagia, ibu rela kamu pergi dari dia. Ibu nggak akan tahan kalau kamu harus pura-pura kuat terus." Aku tersenyum kecil. "Aku nggak pura-pura kuat, Bu. Aku justru sekarang mulai belajar bahagia." Pak Hadi. Dia bukan orang jahat kayak yang aku pikir. Dia nggak pernah maksa aku buat jadi istri yang seharusnya. Dia malah ngajarin aku jadi diri sendiri, pelan-pelan. Ibu terisak. Aku peluk dia, untuk pertama kalinya tanpa ada rasa marah di dada. Yang tersisa hanya kasih sayang. Yang tersisa hanya kedewasaan yang datang lewat proses menyakitkan. Setelah dari rumah ibu, aku pulang ke rumah besar itu. Tapi entah kenapa, sekarang rasanya bukan lagi rumahnya Pak Hadi, melainkan rumah kami. Ada hal yang berubah, walau secara fisik tidak ada yang berganti. Mungkin karena hatiku sudah mulai menaruh rasa. Saat masuk ke ruang keluarga, Pak Hadi sedang duduk membaca buku sambil minum teh. Dia menoleh dan tersenyum saat melihatku. "Kamu pulang," katanya pelan. Aku mendekat. "Iya, dari rumah ibu." Dia menutup bukunya dan menatapku lekat. "Gimana? Ibumu baik-baik saja?" Aku mengangguk. Aku juga udah cerita semuanya ke beliau. Pak Hadi terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Kamu nggak nyesel, Fitri?" Aku duduk di sampingnya, menatap matanya langsung, jujur. "Dulu iya, tapi sekarang enggak." Dia tersenyum kecil, tapi aku bisa lihat wajahnya sedikit berubah, seperti lega. Seperti beban di pundaknya sedikit berkurang. "Aku juga nggak nyesel. Tuhan kasih kamu di hidupku saat aku udah berhenti berharap bisa bahagia lagi." Aku terdiam, mengingat malam-malam pertamaku di rumah ini, penuh tangis dan rasa asing. Tapi malam ini, aku bisa duduk di sebelahnya tanpa rasa takut, tanpa rasa jijik, tanpa beban. Hanya ada rasa hangat yang pelan-pelan menyusup ke sela-sela hatiku. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin lagi. Tapi kali ini bukan buat menyesal. Aku menatap pantulan wajahku, lalu tersenyum kecil. Di balik mata yang mulai tenang, ada jiwa yang belajar menerima. Di balik tubuh muda yang pernah merasa jadi tumbal, ada hati yang sedang tumbuh. Bukan karena dipaksa, tapi karena menemukan tempat untuk pulang. Dan sebelum memejamkan mata, aku sempat berdoa, "Ya Tuhan, jika aku ditakdirkan untuk mencintainya, maka tumbuhkanlah rasa itu dengan lembut. Jika tidak, maka biarlah aku tetap bersyukur atas laki-laki baik yang Kau hadirkan. Meski tak dengan cinta di awal." Aku pikir, rasa cinta itu selalu datang dengan deg-degan, tatapan penuh gairah, atau sentuhan yang bikin lemas lutut. Tapi ternyata, cinta bisa datang dengan cara yang paling diam, paling tenang, dan paling enggak kita sadari.
Hari-hariku sekarang diisi hal-hal sederhana. Bangun pagi, masak sarapan, nganterin Pak Hadi ke kantor, kalau dia lagi capek nyetir, dan kadang ikut bantu-bantu di travel umroh. Dulu kupikir hidup bareng duda tua itu akan penuh kejenuhan dan keterpaksaan, tapi kenyataannya malah terasa ringan. Pak Hadi bukan tipe suami romantis yang suka ngasih bunga atau puisi, tapi dia punya caranya sendiri buat nunjukin perhatian. Misalnya, dia selalu ingat makanan favoritku. Pernah suatu malam aku ngeluh pengen makan martabak manis isi keju kacang. Dan 2 hari kemudian martabak itu nongol di meja makan. Padahal aku udah lupa ngomong begitu. Atau waktu aku demam ringan, dia nggak tidur semalaman. Dia duduk di sampingku, gantiin kompres, dan bahkan ngajak ngobrol pelan biar aku nggak ngerasa sendirian. Kalau bisa, aku yang ngerasa sakitnya. Biar kamu tetap sehat, katanya pelan waktu itu, sambil meletakkan tangannya di keningku. Dan saat itu, hatiku bergetar. Bukan karena kata-katanya manis, tapi karena aku tahu dia tulus. Dan itu lebih berharga dari apapun. Suatu sore, setelah nganterin tamu travel ke bandara, kami mampir ke taman kecil dekat pelabuhan. Tempatnya tenang, rindang, dan gak terlalu ramai. Pak Hadi duduk di bangku taman, sementara aku berdiri di pinggir danau buatan, lempar-lempar kerikil ke permukaan air. Tahu nggak, Tri? Katanya tiba-tiba. Dulu aku pikir aku nggak akan bisa jatuh cinta lagi. Aku menoleh, kaget. Biasanya dia nggak pernah ngomong langsung soal perasaan. Aku pikir rasa itu udah mati di umur segini. Tapi ternyata hatiku masih hidup, lanjutnya. Aku menahan napas. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku pura-pura tenang. Dia melanjutkan, aku tahu kamu mungkin belum bisa balas perasaan ini. Dan aku nggak maksa. Tapi, aku cuma ingin kamu tahu, kamu bukan sekadar istri karena utang. Kamu lebih dari itu. Aku duduk di sebelahnya. Diam. Tapi dalam diam itu, pikiranku kacau. Jujur, aku nggak tahu gimana bentuk rasa cintaku ke dia sekarang. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau kehilangan dia. Pak Hadi, bisiku pelan. Aku belum bisa bilang ini cinta, tapi aku tahu, aku nyaman, aku tenang, dan itu bukan hal kecil buat aku. Dia tersenyum. Itu udah cukup, kami duduk di sana lama. Sampai matahari benar-benar turun. Sampai langit berubah jadi oranye kemerahan, lalu gelap. Dan saat itu, aku merasa, mungkin aku nggak perlu buru-buru jatuh cinta. Karena hati yang tumbuh perlahan, biasanya lebih kuat bertahan. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menulis di jurnal kecilku. Hal yang udah lama nggak kulakukan. Di halaman kosong itu, aku menulis. Aku mulai mencintai bukan karena siapa dia di awal, tapi karena siapa dia saat aku lemah. Aku mulai percaya, cinta itu bukan sekadar bunga dan kata manis, tapi tentang siapa yang bertahan di sisimu, meski kamu nggak sempurna. Dan sebelum aku tidur, Pak Hadi mengetuk pintu. Dia berdiri, diambang dengan ekspresi canggung. Aku cuma mau bilang, makasih udah jadi istri yang kuat. Aku tersenyum. Dan terima kasih udah jadi suami yang sabar. Dia hanya mengangguk, lalu menutup pintu pelan. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan yang baru. Bukan luka, bukan beban, tapi harapan. Sebuah harapan bahwa mungkin cinta sejati justru datang ketika kita udah berhenti mencarinya dengan tergesa. Hidup itu lucu ya. Waktu akhirnya mulai tenang, tiba-tiba masa lalu datang ngetuk pintu. Bukan dalam bentuk kenangan, tapi dalam wujud nyata. Bernapas, berjalan, dan menyebut namaku dengan cara yang dulu bikin aku jatuh cinta. Namanya Rama. Mantan pacarku waktu kuliah. Pria yang dulu pernah janji mau nikahin aku. Tapi hilang entah kemana saat ibu sakit dan utang kami mulai numpuk. Waktu itu dia cuma bilang, "Maaf Tri, aku belum siap." Lalu hilang kayak embun di sapu matahari. Dan sekarang dia berdiri di depan travel, senyumnya masih sama. Senyum yang dulu bikin aku leleh. Tapi sekarang, senyum itu terasa asing. Kaku. Nggak lagi punya tempat di hatiku. "Fitri, kamu..."
katanya ragu. Aku hanya menatapnya. Iya, aku. Dia melirik ke dalam travel. Kamu kerja di sini? Aku mengangguk. Iya, aku bantu-bantu suami. Matanya melebar. Suami, kamu udah nikah? Iya, jawabku tenang. Suamiku pemilik travel ini. Dia terdiam, jelas terpukul. Tapi aku nggak mau terlihat menang. Nggak ada yang perlu dibuktikan. Aku cuma perempuan yang dulu ditinggalkan, dan sekarang memilih untuk bertahan. Fitri, boleh kita ngobrol sebentar? Nggak lama, katanya akhirnya. Aku ragu. Tapi rasa penasaran, itu tetap ada. Jadi akhirnya aku duduk berdua dengannya di warung kopi kecil di seberang kantor. Canggung? Banget. Tapi ada bagian dari diriku yang butuh penutup. Maaf banget dulu aku pergi, katanya pelan. Matanya menatap kosong ke gelas kopi. Aku menghela napas. Kamu nggak perlu minta maaf, Rama. Aku udah lewatin semuanya. Sakitnya juga udah selesai. Dia menatapku, ragu. Tapi kamu nikah sama duda tua? Aku dengar dari orang-orang. Kalimat itu seperti cambuk. Tapi anehnya, aku nggak marah. Justru aku tersenyum. Iya, aku nikah sama pria yang usianya jauh di atasku. Tapi dia laki-laki paling sabar yang pernah aku kenal. Dia nggak pernah pergi waktu aku hancur. Dia nggak lari waktu aku menangis. Dia nggak kayak kamu, Rama. Rama terdiam, wajahnya memucat. Aku tahu kamu punya alasan, lanjutku. Tapi aku juga punya pilihan. Dan aku memilih bahagia. Bukan dengan kenangan, tapi dengan kenyataan. Dia menunduk, tak lagi menjawab. Sepulang dari warung, aku langsung menuju rumah. Pak Hadi lagi di ruang kerja, baca laporan. Saat aku masuk, dia menatapku dan tersenyum kecil. Kamu ketemu seseorang hari ini? Tanyanya. Aku kaget. Kok tahu? Dia tertawa, pelan. Kamu bawa aroma bingung. Biasanya kalau kamu mikir berat, napasmu lebih pendek. Aku terkekeh. Ya Tuhan. Seberapa sering dia perhatiin aku sampai tahu detail kayak gitu? Aku ketemu Rama. Mantanku dulu. Kataku jujur. Dia tanya-tanya. Soal aku, soal kamu. Pak Hadi hanya mengangguk. Lalu, aku sadar aku nggak lagi punya tempat buat dia. Bukan karena aku marah, tapi karena sekarang hatiku udah punya tempat lain. Dia menatapku dalam. Tempat lain itu, aku mengangguk. Iya, kamu. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku menyebutkan rasa itu tanpa paksaan. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Karena memang sudah tumbuh. Dan dia memelukku pelan, hangat, nyaman. Bukan pelukan pria muda yang penuh nafsu, tapi pelukan pria dewasa yang tahu cara melindungi tanpa mengekang, yang tahu cara mencintai tanpa harus banyak janji. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap bintang. Lalu tersenyum sendiri. Ternyata, kadang kita harus bertemu orang yang salah dulu, untuk tahu bagaimana rasanya dicintai dengan benar. Cinta itu aneh ya, waktu dikejar-kejar, dia kabur. Tapi waktu kita diam, pasrah, tiba-tiba dia datang sendiri. Pelan-pelan, diam-diam, lalu diam-diam juga menetap. Awalnya aku pikir aku cuman nyaman, cuman bersyukur. Tapi ternyata, enggak. Aku benar-benar jatuh, cinta. Sama Pak Hadi, sama caranya bicara, sama sabarnya dia, sama tatapannya yang selalu bikin aku ngerasa dihargai. Dan aku sadar, cinta itu bukan tentang usia, tapi tentang rasa aman, tentang siapa yang enggak ninggalin saat kita rapuh. Hari itu kami pergi ke luar kota, ke daerah pegunungan tempat Pak Hadi punya cabang travel kecil. Dia ngajak aku ikut, katanya biar sekalian refreshing. Tapi aku tahu dia cuma mau aku lihat dunia yang lebih luas, bukan cuma dapur dan kamar. Di perjalanan, dia nyetir sambil cerita macam-macam. Tentang masa mudanya yang nakal, tentang istrinya dulu yang kalem dan penyayang, tentang betapa hidup bisa tiba-tiba jungkir balik dalam semalam. Tapi yang paling bikin aku terenyuh, dia bilang, dulu aku pikir kebahagiaanku mati waktu istri pertamaku meninggal.
Tapi ternyata Tuhan punya cara lain buat kasih kebahagiaan baru. Lewat kamu. Aku cuma bisa menunduk, nahan air mata. Kami sampai di villa kecil milik travelnya. Udaranya sejuk, angin gunung berembus pelan. Malam itu, kami makan berdua di teras belakang. Ada lilin kecil di tengah meja, dan aku nggak tahu kenapa suasananya jadi kayak adegan di film romantis. Aku tahu aku nggak sempurna, Tri. Tapi kalau kamu bersedia, aku pengen mulai semuanya dari awal. Nggak usah mikirin perjanjian, utang, atau alasan-alasan lama. Aku pengen cintamu. Bukan karena kamu merasa berutang, tapi karena kamu memang memilih aku. Aku menatapnya. Hati rasanya mau meledak. Bukan karena kaget, tapi karena ternyata aku juga ngerasa hal yang sama. Aku bangkit, berdiri di sampingnya, lalu memeluk dari belakang. Dan untuk pertama kalinya, aku melakukannya bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Pak Hadi, aku memang menikah karena keterpaksaan. Tapi sekarang, aku bertahan karena perasaan. Dia menoleh, wajahnya penuh haru. Lalu memegang tanganku dan mencium punggungnya dengan lembut. Nggak ada kata aku cinta kamu, tapi semua yang dia lakukan malam itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan cinta itu benar-benar nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di pelukannya tanpa air mata. Tanpa beban, tanpa rasa jijik. Yang ada cuma tenang dan bahagia. Aku tahu, cinta ini mungkin gak sempurna. Tapi sungguh, ini nyata. Kalau dulu aku mengira cinta harus selalu penuh bunga, kejutan, dan kata-kata manis, sekarang aku sadar, cinta yang paling kuat justru yang tumbuh dalam diam. Dalam rutinitas. Dalam saling memahami tanpa banyak bicara. Dan di titik ini, aku tahu, kami bukan lagi hanya karena alasan, bukan lagi karena utang, bukan lagi karena keterpaksaan, bukan juga karena pelarian, tapi karena pilihan. Pagi itu kami sarapan bareng di taman belakang. Aku bikin bubur ayam kesukaan Pak Hadi, dan dia, seperti biasa, sibuk mengamati wajahku waktu aku makan. Kenapa sih ngelihatin aku terus? Tanyaku sambil pura-pura cemberut. Dia tertawa kecil, meletakkan sendoknya. Karena kamu cantik banget kalau lagi makan, kayak anak kecil yang bahagia. Aku menatapnya lama. Hati ini rasanya hangat. Aku tahu, lelaki di depanku ini bukan sekadar suami. Dia rumah. Tempat aku bisa pulang tanpa takut. Tempat aku bisa jadi diri sendiri. Sambil menyuapi dia sepotong kerupuk, aku nyeletuk. Pak Hadi, aku pengen sesuatu. Dia mengangkat alis. Apa tuh? Aku pengen kita jalan-jalan, tapi bukan sebagai suami istri. Matanya menyipit. Maksudnya? Aku nyengir. Aku pengen kita pacaran, kayak orang baru kenal, nonton bioskop, makan es krim pinggir jalan, selfie norak, naik motor berdua. Mau nggak? Dia langsung ketawa lepas. Duh, kamu ini. Tapi oke, kapan dan di mana, Nona manja. Dan akhirnya, hari itu kami benar-benar pacaran. Pak Hadi nyetir, mobil tua antiknya, pakai kaos oblong dan celana jeans. Aku duduk di sebelah, pakai dress sederhana dan topi lebar. Rasanya lucu, lihat kami berdua di tengah keriuhan kota, menyatu di antara pasangan muda-mudi yang mungkin jauh lebih muda dari kami. Kami nonton film komedi di bioskop, ketawa bareng sampai perut sakit. Habis itu jalan kaki di taman kota, makan es krim coklat vanila yang belepotan di pipiku, dan dia bersihin pelan sambil senyum geli. Aku suka kamu yang kayak gini, katanya pelan. Nggak dibuat-buat. Apa adanya. Aku menatapnya. Dan aku suka kamu yang sabar, yang nggak pernah nuntut aku buat buru-buru cinta. Kami duduk di bangku taman. Matahari mulai turun. Sinar oranye menyinari wajahnya yang kini terlihat lebih muda di mataku. Bukan karena fisiknya berubah, tapi karena hatiku yang mulai melihat dia dengan rasa cinta yang utuh. Aku bersyukur Tuhan kasih aku kamu, bisikku. Dia menggenggam tanganku, dan aku bersyukur kamu nggak pergi, walau awalnya datang karena luka.
Malamnya, kami pulang ke rumah dengan hati yang lebih utuh. Aku sadar, hubungan kami nggak perlu banyak drama, nggak perlu validasi orang lain. Yang penting, kami saling tahu tempat kami ada di mana. Dan malam itu, sebelum tidur, aku meringkuk di pelukannya. Dia mengusap rambutku perlahan sambil berbisik pelan. Kalau kamu memang jodohku, aku janji nggak akan lepasin kamu. Aku menjawab pelan. Aku nggak minta kamu sempurna, Pak. Aku cuma minta kamu tetap ada. Dia mengecup keningku, lama, dalam. Dan di situ aku tahu, cinta yang tumbuh dari luka bisa jadi cinta paling kuat kalau dipelihara dengan tulus. Sekarang, aku dan dia bukan lagi karena alasan. Kami adalah pilihan. Yang saling menjaga, bukan saling menuntut. Yang saling menerima, bukan saling mengubah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku yakin, aku dicintai bukan karena tubuhku, tapi karena aku adalah aku. Hari itu aku berdiri di depan makam ibu. Bunga melati masih segar. Hujan semalam membuat tanah di sekitarnya becek dan lembab. Tapi aku nggak peduli. Aku berdiri cukup lama, membiarkan angin menerpa wajahku, menatap nisan dengan nama yang begitu akrab, tapi kini hanya bisa kupanggil lewat doa. Ibu, lihatlah anakmu sekarang. Aku menarik napas pelan. Tenggorokanku terasa berat. Mataku panas. Ada begitu banyak hal yang ingin aku ceritakan. Tentang hidupku sekarang. Tentang laki-laki yang kupilih untuk kucintai. Tentang luka yang perlahan sembuh. Tentang hati yang kini kembali berani percaya. Aku udah lunasin semua utang kita, Bu. Udah nggak ada lagi orang yang datang maki-maki depan rumah. Udah nggak ada lagi rasa malu tiap tetangga nyinyir. Dan semua itu karena keputusan yang dulu sempat bikin aku takut. Tangisku pecah juga. Aku nikah sama pria yang mungkin gak bisa kamu bayangkan, Bu. Duda, jauh lebih tua. Awalnya aku juga ragu. Tapi sekarang aku bisa bilang, Ibu, dia orang terbaik yang pernah aku temui. Dia sabar, dia baik, dan dia gak pernah nuntut aku buat jadi istri yang sempurna. Dia cuma minta aku jadi diriku sendiri. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Langit mendung, tapi anehnya hatiku cerah. Rasanya seperti bebanku selama ini benar-benar runtuh. Aku bisa berdiri tegak, bukan lagi sebagai Fitri si anak yang menanggung utang, tapi sebagai Fitri, perempuan yang akhirnya menemukan arti dicintai dan mencintai dengan tulus. Kalau ibu masih ada, aku yakin ibu pasti suka dia. Dia nggak romantis kayak di drama Korea, tapi dia selalu tahu kapan aku lagi butuh pelukan. Kapan aku lagi pengen dengar suara yang nenangin. Dan yang paling penting, dia nggak pernah ngerendahin aku, Bu. Padahal, aku datang ke hidupnya dalam keadaan hancur. Sepulang dari makam, aku duduk di mobil, diam. Pak Hadi melirikku sekilas dari balik kemudi. "Kamu nangis ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tapi air mata bahagia, Pak. Dia menggenggam tanganku di atas paha. Ibumu pasti bangga. Kamu kuat banget, Tri. Aku aja kadang nggak tahu kamu dapat tenaga dari mana. Aku tertawa pelan. Dari kamu. Dia melirikku lagi, kali ini lebih lama. Aku? Iya. Karena kamu selalu jadi alasan aku pengen terus bangkit. Walaupun awalnya aku datang karena luka, tapi sekarang aku bertahan karena cinta. Dan saat aku ucapkan itu, aku tahu, aku nggak sedang menghibur diriku. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Cinta yang bukan dari paksaan. Cinta yang tumbuh di tanah luka, tapi bisa berbunga karena disiram dengan kasih sayang. Malamnya, aku buka kembali buku harian yang sudah lama nggak kusentuh. Di halaman kosong, aku tulis, Ibu, aku mungkin pernah membuat keputusan yang terasa berat, tapi lihatlah sekarang, keputusan itu ternyata jalanku menuju cinta sejati. Aku bahagia, Bu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku layak untuk bahagia. Kututup buku itu dengan senyum. Lalu kulihat ke arah Pak Hadi, yang tertidur di sofa sambil masih memegang buku catatan kerjaannya. Aku mendekat, menyelimutinya,
lalu mengecup pelipisnya. "Terima kasih, ya," bisikku, walau dia nggak dengar. "Terima kasih karena kamu sudah menerima aku, bukan karena penampilan, tapi karena hatiku. Dan kini hatiku, milikmu sepenuhnya. Aku dulu pikir, luka itu akan selalu tinggal. Bekasnya akan terus terasa perih. Tapi ternyata, waktu dan kasih sayang bisa menyembuhkan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Luka itu mungkin masih ada, tapi dia nggak lagi menyakitkan. Dia cuma jadi pengingat bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Hari-hariku sekarang jauh berbeda. Aku bangun pagi bukan lagi dengan rasa cemas, tapi dengan senyum. Aku masak bukan lagi karena kewajiban istri, tapi karena pengen lihat Pak Hadi tersenyum puas sambil bilang, "Enak banget, Tri. Kamu jago masak ya sekarang." Kami mulai terbuka satu sama lain. Nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi rasa canggung. Aku udah bisa dengan leluasa bercanda, minta peluk, bahkan iseng cubit-cubit lengan Pak Hadi kalau dia terlalu serius kerja. Lucunya, dia pun berubah. Bukan dalam cara yang aneh, tapi dia jadi lebih hangat, lebih ekspresif. Dia mulai belajar cara nyatain cinta versi anak muda. Mulai dari nyelipin sticky notes bertuliskan, "I love you, Bu Nyonya." Sampai tiba-tiba ngasih aku bunga kering dari taman belakang yang katanya, "Nggak sengaja kelihatan cantik, kayak kamu." Aku cuma bisa geleng-geleng, tapi dalam hati meleleh. Suatu malam, kami duduk berdua di teras. Langit cerah, bintang kelihatan banyak. Pak Hadi bawa 2 cangkir teh hangat, dan aku selimutan pakai jaketnya. "Kamu tahu nggak, Tri?" katanya tiba-tiba. "Aku nggak nyangka bisa cinta lagi. Tapi kamu buktiin bahwa cinta kedua bukan berarti cinta sisa." Aku menoleh pelan. Aku juga nggak nyangka bisa nerima seseorang yang beda jauh dari bayanganku dulu. Tapi kamu buktiin bahwa cinta itu bukan tentang usia, tapi rasa. Kami saling diam, saling tatap, lalu saling senyum. Aku tahu, hubungan kami nggak sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah kami bisa belajar banyak. Kami bukan 2 orang yang baru jatuh cinta, tapi 2 hati yang sama-sama pernah disakiti dan saling menyembuhkan. Keesokan harinya, aku ke minimarket dekat rumah. Saat di kasir, ada ibu-ibu tetangga yang dulu suka bisik-bisik soal pernikahanku. "Oh, Fitri ya," katanya dengan nada sedikit sok akrab. "Gimana rasanya jadi istri om-om? Udah bisa senyum tiap bulan dapat transferan?" Aku hanya tersenyum. Dulu aku pasti malu, baper, bahkan mungkin nangis. Tapi sekarang, aku cuma merasa kasihan. Alhamdulillah, Bu. Rezekinya nggak cuma dari uang, tapi dari suami yang bisa bikin aku tenang. Lagian, om-om nggak selamanya tua. Yang muda juga banyak yang kelakuannya lebih tua. Jawabku ringan. Si ibu bengong. Dan aku pergi dari situ sambil senyum puas. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku tahu. Aku sudah melewati masa-masa di mana aku harus menjelaskan segalanya ke orang lain. Sekarang, biarlah mereka menilai. Selama aku bahagia, itu sudah cukup. Di kamar malam itu, aku duduk di depan cermin. Lihat wajahku yang kini lebih bersinar. Bukan karena skincare mahal, tapi karena hati yang damai. Pak Hadi masuk, berdiri di belakangku, menatapku lewat pantulan cermin. "Kamu cantik banget," katanya pelan. Aku menoleh. "Kamu juga makin kelihatan muda." Dia tertawa. "Efek punya istri lucu dan cerewet kali ya." Aku bangkit, lalu peluk dia dari depan. Kencang, lama. "Pak Hadi," bisikku. Kalau besok aku harus ngulang hidupku dari awal, aku bakal tetap pilih jalur yang sama. Aku akan tetap nikah sama kamu. Walau awalnya aku menangis di malam pertama." Dia mengecup keningku, lalu membalas pelukanku lebih erat. "Kamu bukan lagi wanita yang terluka, Tri. Kamu sekarang perempuan kuat. Dan aku bangga jadi bagian dari proses kamu sembuh. Dan aku percaya, cinta yang dibangun dari luka bisa lebih indah dari cinta yang dimulai dengan sempurna. Karena cinta yang sebenarnya adalah ketika 2 orang saling membalut luka dan tetap memilih bertahan walau sudah tahu isi hati masing-masing seutuhnya.
hidup nggak selalu tentang bagaimana kita memulainya. Kadang, justru bagian akhirnya yang paling penting. Dan untukku, pernikahan yang dulu terasa seperti hukuman, ternyata berubah jadi hadiah paling manis dari Tuhan. Hari ini, tepat setahun sejak aku resmi jadi istri Pak Hadi. Setahun lalu, aku masuk ke rumah ini dengan langkah berat, air mata yang nggak berhenti, dan hati yang penuh tanya. Tapi sekarang, aku tersenyum, menyusun bunga segar di ruang tamu, sambil sesekali melirik jam dinding. Pak Hadi pulang sebentar lagi, dan aku udah siap dengan kejutan kecil. Kue ulang tahun pernikahan kami yang aku buat sendiri. Walau bentuknya nggak sempurna dan krimnya agak miring, tapi penuh cinta. Begitu suara mobil terdengar, aku buru-buru berdiri. Kutata rambutku cepat-cepat, lalu berdiri di balik pintu, sambil bawa kue yang udah dihias lilin angka 1. Selamat 1 tahun bareng, istri tercantik di dunia, seruku waktu dia buka pintu. Pak Hadi langsung tertawa sambil melongo. Ya ampun, kamu bikin ini sendiri? Aku mengangguk bangga. Iya dong, walau rasanya belum tentu enak, yang penting niatnya manis. Dia mendekat, mengecup keningku, lalu memelukku dari belakang, sambil nyanyi pelan lagu yang dulu dia putar waktu kami pertama kali ngopi bareng di taman belakang. Tri, aku nggak pernah nyangka, hari yang paling kelam dalam hidupku bisa berubah jadi terang karena kamu. Kamu bukan cuma istriku, kamu penyelamat jiwaku. Air mataku menggenang. Tapi kali ini, itu air mata bahagia, yang mengalir karena hati ini penuh, bukan kosong. Malam itu kami duduk bareng, ngobrol sambil lihat album foto yang sengaja aku cetak. Foto-foto kecil dari momen-momen kami selama 1 tahun ini. Dari foto pertama aku nyengir canggung di rumah, sampai selfie norak waktu kami nonton film bareng. Aku pengen tahun-tahun ke depan terus kayak gini, kataku pelan. Dia mengangguk. Dan kalau nanti kita dikasih anak, aku pengen dia tahu, orang tuanya saling jatuh cinta dalam cara yang nggak biasa. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Iya, dan kalaupun kita nggak dikasih, aku nggak masalah. Yang penting, kamu tetap di sisiku. Dia menggenggam tanganku erat. Aku nggak akan kemana-mana, Fitri. Kamu rumahku. Dulu, aku menangis di malam pertama. Aku merasa tubuh ini dijual, perasaan ini diinjak. Dan harga diriku seperti debu yang tak ada artinya. Tapi sekarang, malam-malamku penuh tawa, penuh pelukan, dan yang lebih penting, penuh rasa syukur. Aku bahagia, aku bangga pada diriku, dan aku mencintai laki-laki yang dulu kupikir akan jadi penjara, tapi justru membebaskanku. Jadi, kalau suatu hari nanti ada perempuan muda yang datang padaku, penuh air mata dan ketakutan seperti dulu aku akan bilang, kadang cinta nggak datang lewat pintu yang indah. Kadang dia muncul lewat jalan rusak, penuh duri dan nggak disangka. Tapi percayalah, cinta yang tulus, kalau datang, akan sembuhkan segalanya. Dan aku adalah buktinya.